Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai saham. Saya Nasyuari Rahman. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas sebagian aset dan kekayaan suatu perusahaan. Dengan membeli saham, seseorang menjadi pemilik perusahaan sesuai porsi kepemilikannya dan memperoleh hak untuk menerima bagian laba atau dividen serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan hak suara di RUPS. Saham diperdagangkan di Bursa Efek dan nilai saham bergerak mengikuti kondisi perusahaan serta mekanisme penawaran dan permintaan di pasar. Saya Wandi. 3 jenis nilai saham. Dalam praktiknya, nilai sebuah saham dapat dilihat dari 3 perspektif berbeda, yaitu nilai nominal, nilai dasar, dan nilai pasar. Yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal merupakan nilai yang secara resmi tercantum dalam sertifikat saham yang bersangkutan. Yang kedua, nilai dasar. Pada prinsipnya, nilai dasar adalah harga perdana saat saham pertama kali diterbitkan. Nilai ini akan berubah seiring dengan dilakukannya berbagai tindakan emiten atau aksi korporasi seperti right issue, stock split, atau warrant. Terakhir adalah nilai pasar. Nilai pasar adalah harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung. Jika bursa sudah tutup, maka harga pasarnya adalah harga pada saat penutupan atau sering disebut dengan closing price. Halo, saya Fitri Asyilawati. Konsep kepemilikan perusahaan melalui saham. Artinya, saham adalah bukti kepemilikan sebagian kecil dari suatu perusahaan, di mana investor yang membeli saham menjadi pemilik proporsional yang berhak atas sebagian keuntungan atau dividen, aset perusahaan, dan hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Adapun jenis kepemilikan, yang pertama, pemegang saham publik, yaitu investor individu atau institusi yang membeli saham di Bursa Efek. Yang kedua, pemegang saham mayoritas, yaitu memiliki lebih dari 50% saham, punya kontrol besar atas kebijakan perusahaan. Yang terakhir, ada kepemilikan manajerial, direksi dan komisaris yang juga memiliki saham, menyelaraskan kepentingan mereka dengan pemegang saham lain. Adapun hak pemegang saham, yang pertama ada hak atas dividen, yaitu berhak menerima pembagian keuntungan perusahaan atau dividen jika perusahaan membagikannya. Yang kedua ada hak suara, berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS untuk menentukan kebijakan penting dan memilih dewan direksi. Dan yang terakhir ada hak atas sisa kekayaan, yaitu berhak atas sisa kekayaan perusahaan setelah likuidasi. Dan saya Rahma Duyanti. 2 kategori saham, yaitu saham preferen dan saham biasa. Apa sih yang membedakan antara saham preferen dan saham biasa? Kita lihat dari fitur-fiturnya. Yang pertama, dari hak suara atau RUPS. Di saham preferen ini itu tidak memiliki hak suara, berbeda dengan saham biasa yang emang memiliki hak suara yang proporsional. Nah, yang kedua, dilihat dari pembagian dividen. Di saham preferen itu biasanya didahulukan dengan jumlah yang tetap dan pasti. Sedangkan di saham biasa itu biasanya dibagikan setelah pemegang saham preferen dan jumlahnya itu emang tidak pasti. Nah, ketiga, dari hak klaim aset atau likuidasi. Di saham preferen itu menjadi prioritas utama setelah kreditur. Sedangkan di saham biasa, hak klaimnya itu terakhir atas aset perusahaan. Selanjutnya, dari segi potensi keuntungan, di saham preferen itu biasanya stabil dapat diprediksi, namun terbatas. Sedangkan di saham biasa itu jumlahnya tidak terbatas mengikuti pertumbuhan laba dari perusahaan. Yang terakhir, kita lihat dari profit investornya. Di saham preferen itu cenderung dipilih oleh investor yang emang tidak suka mengambil resiko tinggi dan mencari keamanan aja serta pendapatan yang tetap. Berbeda dengan saham biasa, cocok bagi investor yang emang mencari pertumbuhan modal dan bersedia menanggung resiko kerugian. Halo, aku Gisa Delisima. Poin-poin utama tentang resiko dan keuntungan investasi saham. Pertama, dari sisi keuntungan, kita bisa mendapatkan capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan jual saham. Selain itu, ada juga dividen, yaitu pembagian laba dari perusahaan kepada pemegang saham. Dan karena saham bisa diperjualbelikan kapan saja saat pasar terbuka, sifat
sifatnya cukup liquid nih. Tapi tentu saja ada resiko kita bisa mengalami capital loss. Kalau harga saham turun, pasar saham juga sangat fluktuatif. Harga bisa naik turun dalam waktu singkat. Dan kalau perusahaan yang kita beli sahamnya punya kinerja buruk, nilai sahamnya bisa ikut turun. Jadi, penting untuk paham bahwa investasi saham bukan untuk cari untung cepat. Ini adalah strategi jangka panjang yang butuh pengetahuan dan kesabaran. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.